Tuhan dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Kalau saya memandang ayat ini, laisa kamitslihi syai'un itu, dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun bentuknya. Karena setiap sesuatu itu adalah makhluk. Dan kita semua tahu bahwa yang namanya makhluk itu diadakan. Dia diciptakan oleh yang maha ada, atau yang dikatakan yang maha hidup itu. Kenapa ayat ini dengan tegas Tuhan tidak bisa diserupakan dengan sesuatu? Kalau saya memandang secara pribadi, ayat ini ditujukan bagi orang-orang yang masih di level syariat. Ayat ini ditujukan bagi orang-orang yang masih awam, orang yang bukan di golongan para nabi atau para wali. Karena manusia itu ada dua golongan. Ada yang awam dan ada yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Nah, ayat laisa kamitslihi syai'un ini adalah ditujukan bagi orang yang awam, yang mana orang awam belum sampai pada tahap pengenalan, apalagi tahap penyaksian. Maka ayat ini adalah ayat yang menjadi pegangan. Mohon maaf, karena ini kita berbicara secara syariat, dan dalam ilmu atau dalam konsep agama Islam itu, ilmu itu ada yang zahir, ada yang batin, ada yang sifatnya syariat dan ada yang sifatnya hakikat. Sedangkan ayat laisa ini kedudukannya adalah bagi kalangan yang masih di level syariat. Dan ayat ini menegaskan bahwa tidak dibolehkan menyekutukan Tuhan. Memang jalur syariat seperti itu. Mempersekutukan Tuhan itu adalah dosa besar yang tidak bisa diampuni di antara dosa-dosa lain yang dilakukan oleh manusia. Jadi orang yang masih terhijab, yang penglihatan zahir maupun batinnya masih terdinding oleh nafsu dunia, maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat laisa kamitslihi syai'un itu. Dikarenakan bagaimana mungkin hati yang terhijab, hati yang masih terdinding, hati yang senantiasa mengejar duniawi, mengejar kesenangan dunia,